bersama Bunda Lolo. Nah, hari ini kita akan lanjut kepada video pembahasan soal materi geografi untuk kelas 12. Materi kali ini adalah konsep wilayah dan tata ruang. Apa aja soal-soal yang akan kita bahas? Yuk ikutin videonya. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu salah satu fungsi wilayah adalah sebagai pelestarian lingkungan, di mana ada wilayah yang tidak bisa diubah fungsinya. Salah satu contoh wilayah yang mempunyai fungsi sebagai pelestarian lingkungan adalah A. Daerah resapan, B. Daerah satelit, C. Daerah penyangga, D. Daerah konservasi, E. Daerah biopori. Jawabannya adalah D. Daerah konservasi. Nah, kenapa? Daerah konservasi adalah daerah yang mempunyai fungsi khusus untuk pelestarian lingkungan, di mana habitat yang ada di daerah tersebut, baik flora dan faunanya, harus dilindungi dan dilestarikan. Contohnya adalah suaka, marga satwa, dan cagar alam. Soal kedua, Brastagi adalah salah satu contoh wilayah yang jika dilihat berdasarkan bentuk morfologinya, maka termasuk ke dalam wilayah A. Formal, B. Fungsional, C. Hinterland, D. Region, E. Nodal. Jawabannya adalah A. Formal. Kenapa? Karena wilayah formal adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Contohnya wilayah pegunungan yang berada di dataran tinggi, sehingga keseragaman yang terjadi adalah wilayah pegunungan. 3. Perencanaan pembangunan wilayah adalah salah satu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut untuk melakukan pengembangan potensi. Maka, dasar dari pembangunan wilayah adalah A. Aktivitas SDM dan ketersediaan SDA, B. Luas wilayah dan jumlah penduduk, C. Aktivitas SDM dan pemanfaatan ruang, D. Jumlah penduduk dan pemanfaatan ruang, E. Ketersediaan SDA dan pemanfaatan ruang. Jawabannya adalah A. Aktivitas SDM dan ketersediaan SDA. Kenapa? Karena SDM dan SDA adalah komponen penting yang menunjang perencanaan pembangunan. Ketika kedua komponen tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka pembangunan wilayah akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi ketika SDM atau sumber daya manusia bisa mengelola sumber daya alam dengan optimal dan merujuk kepada kepentingan wilayah, maka pembangunan di wilayah tersebut akan semakin optimal dan mengalami progres yang baik. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jumlah penduduk A sebesar 50.000 jiwa dan jumlah penduduk kota B sebesar 25.000 jiwa. Jarak antara A dan B sejauh 20 km. Titik henti untuk kota A dan kota B adalah A. 8,3 km dari kota A, B. 8,3 km dari kota B, C. 5 km dari kota A, D. 5 km dari kota B, E. 7 km dari kota A. Jawabannya adalah B, 8,3 km dari kota B. Nah, untuk pembahasan, diketahui penduduk A sebanyak 50.000, penduduk B 25.000, jarak antara keduanya atau DAB sejauh 20 km. Ditanya, DAB, D besar, nah itu untuk rumus titik henti antara dua buah kota. Nah, cara menjawabnya adalah DAB sama dengan D kecil AB per 1 sebagai konstanta ditambah akar dari PA per BB. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya. Maka dari penyelesaian tersebut kita akan mendapatkan hasil sebesar 8,3 km. Maka, titik henti antara kota A dan kota B adalah 8,3 km dihitung dari kota B yang lebih sedikit penduduknya untuk menunjang pembangunan yang ada di kota B. Nah, soal kelima, jumlah penduduk A
sebesar 14.000 jiwa dan jumlah penduduk kota B sebesar 2.000 jiwa. Jarak A dan B sejauh 125 km. Kekuatan interaksi untuk kota A dan kota B adalah A 875, B 1792, C 756, D 1795, E 1790. Jawabannya adalah B 1792. Nah, untuk pembahasannya diketahui PA yaitu penduduk A sebanyak 14.000, PB yaitu 2.000, DAB atau jarak antara A dan B sejauh 125 km. Ditanya IAB yaitu interaksi A dan B. Maka rumusnya adalah IAB sama dengan PA dikali PB per DAB jarak antara AB lalu dipangkatkan. Nah, selanjutnya kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu interaksi AB sebesar 1792. Maka kekuatan interaksi antara A dan B sebesar 1792. Nah, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.